Shalom kepada sahabat GBP Taban Firdaus, kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, kepada teman-temanku yang ada di Badung Alena Tennis Group. Selamat berjumpa kembali pada saat ini. Saya ingin sharing mengenai satu topik, yaitu rahasia hidup yang diberkati. Semua orang ingin diberkati di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Apa itu rahasianya? Sehingga kita hidup tidak kesusahan, tidak menderita kekurangan, tapi berkelimpahan dalam kehidupan kita. Terambil di 1 Tawari 4 ayat 10, yaitu doa Yabes. Saya akan bacakan ayat 10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Hebat gak? Ini doa yang hebat, saudara. Yang sungguh berani. Saudara berani. Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Tuhan, jadikan saya orang yang terkaya di Indonesia. Saudara berani berdoa demikian. Tapi Yabes berani berdoa demikian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Permintaan itu dikabulkan Allah. Hebat enggak? Permintaan dikabulkan Allah. Bahwa dia ingin kaya. Dia ingin memperluas daerahnya. Dia ingin tangan Tuhan menyertai dia, melindungi dia. Dia ingin juga malapetaka tidak menimpa dia, dan kesakitan juga tidak menimpa dia. Tuhan kabulkan keinginannya. Rahasianya di mana Tuhan bisa mengabulkan doa yang seperti ini? Yang pertama adalah berseru. Yabes berseru. Kalau kita ingin minta tolong kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Kita memanggil namanya. Kita berteriak seperti orang lumpuh. Yesus lewat. Dia berteriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berteriak, saudara. Kalau tidak berteriak, mana orang tahu. Saya ingat waktu saya tenggelam di Australia. Saya berseru walaupun bukan manusia yang benar. Tuhan yang mendengar. Saya berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Berseru. Jadi penting untuk berseru. Tuhan ingin bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan dia. Jadi kita berseru kepada dia. Terus meminta diberkati berlimpah-limpah. Rahasianya diberkati berkelimpah-limpah. Kalau kita baca di Amsal 11 ayat 25. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi kalau kita banyak memberi berkat kepada orang, saudara, Tuhan membalikan kepada kita. Tuhan mengembalikan kepada kita. Bukan berkat saja ukurannya, tapi berkatnya berlimpah-limpah. Jadi kebiasaan memberi itu harus ada di dalam kehidupan kita. Belajar untuk memberi. Mulailah dari yang kecil. Lihatlah sekeliling kita. Saya pun masih belum berhasil 100%. Kenapa? Ada orang yang, Pak Andi, saya butuh. Dikasih. Pak Andi, saya butuh. Dikasih. Waduh, saya bilang ini nggak benar. Caranya begini. Karena saya tahu Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 7-nya. Jadi saya tahu itu. Jadi saya mulai direm-rem saya. Kalau Tuhan izinkan saya ngasih. Sampai sekarang hampir setiap hari dia katakan, saya butuh, Pak Andi, ini hari. Saya butuh, ini hari. Saya butuh, ini hari. Waduh, itu udah gak benar. Jadi orang itu tidak mengandalkan Tuhan,
mengandalkan manusia. Ini jadi masalahnya. Ya. Jadi kita memberi kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Kita tahu kebutuhan mereka. Kita bantu mereka. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amsal 28:20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya. Sekarang saya tanya, saudara orang yang dapat dipercaya atau tidak? Orang yang dapat dipercaya itu segala rahasia, kalau tidak boleh diomongin sama orang lain, saudara mesti bisa memendamnya dan tidak bicarakan kepada orang lain. Tetapi banyaknya orang-orang itu, kalau ada sesuatu yang tidak benar di dunia ini, mereka gampang sekali bicara. Mungkin istri juga. Suami tidak benar. Pulang jam 2, jam 3, dia ngoceh kepada tetangga-tetangganya. Bayangkan aja. Ingat baik-baik. Harus dapat dipercaya, saudara. Nitip uang 10 juta, tetap 10 juta, saudara. Jangan kembalinya 9 juta, kembalinya 8 juta. Dapat dipercaya. Puji Tuhan, istri saya sekarang mempercayai saya dalam kehidupan saya. Karena saya tidak pergi kemana-mana, dia percaya 100%. Puji Tuhan, saya dapat dipercaya sebagai seorang suami. Puji Tuhan tidak. Yang ketiga adalah Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkau memberkati orang benar ya Tuhan. Yang diberkati siapa? Orang yang benar, bukan orang yang jujur saja, tapi orang yang benar, saudara. Benar dan jujur itu beda. Kalau jujur apa adanya, dia katakan. Dia mau berbuat jahat pun dalam hatinya, dia katakan kepada orang lain. Dia berbuat dosa, dia juga dengan jujur berkata kepada orang lain. Itu jujur. Kalau orang benar, dia apa yang dikatakan keluar dari isi hatinya yang sesungguhnya. Kadang-kadang hatinya tidak senang sama orang itu, di luarnya katakan, aku senang kepada kamu, aku sayang kepada kamu. Padahal di dalam hatinya, aku benci sama kamu. Gitu. Bayangkan aja, berbalikan saudara. Ya, jadi harus orang yang benar saudara. Untuk benar itu susah. Untuk benar itu hanya Tuhan Yesus yang benar. Karena dia katakan aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar kan dia? Tetapi kita belajar. Kita belajar menuju kebenaran. Dan satu hari saudara benar-benar bisa melakukan kebenaran itu. Kebenaran itu proses dalam kehidupan kita. Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti dia takut akan dosa. Takut akan Tuhan berarti takut akan kejahatan. Takut akan Tuhan berarti takut melanggar firman Tuhan, saudara. Itu orang. Kalau ingin diberkati, salah satunya adalah takut akan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat baik-baik. Jadi semuanya itu harus mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, saudara, sing ada lawan. Ingat baik-baik, mengandalkan dia. Jadi harus dekat dengan dia, harus komunikasi dengan dia. Yang kedua adalah memperluas daerahnya. Saudara tahu Yafet? Yafet diperluas daerahnya. Kejadian 9 ayat 27. Itu prerogatifnya Tuhan. Jadi itu Tuhan kasihkan. Dia tidak minta pun dikasihkan. Seperti Salomo tidak minta. Dia minta cuman hikmat, saudara. Untuk menghakimi orang-orang yang datang kepada dia.
supaya dia menghakimi dengan bijaksana. Tetapi Tuhan membalasnya apa? Saudara tahu. Kekayaan diberikan kepada dia. Kemuliaan dibagikan kepada dia. Jadi kekayaan itu untuk Salomo hanya tambahan. Cari kerajaan surga dan kebenarannya. Yang lain ditambahkan. Ini tambahannya itu adalah kekayaan untuk Salomo. Luar biasa, saudara. Jadi ingat baik-baik, kita minta peluasan. Itu prerogatifnya Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita peluasan. Peluasan pekerjaan, peluasan usaha, perusahaan bisnis. Apapun yang kita akan memperluas, itu prerogatifnya Tuhan. Tetapi ada syaratnya. Amsal 29 ayat 25a, 25b. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan, dilindungi, percaya kepada Tuhan. Bukan percaya saja di mulut, tetapi dalam hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara bisa sungguh-sungguh percaya? Itu pun proses, saudara. Saudara tidak punya uang sama sekali, saudara bisa pinjam sama saudara sendiri. Saudara mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pinjam sama keluarga. Proses, saudara. Saya pun di dalam proses ini, saudara. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang menurut saya, ya. Kiranya Allah memperluas kediaman Yafet. Dengan berkat orang jujur mengembangkan kota. Amsal 11 ayat 11. Orang jujur bisa mengembangkan kota. Saya lihat di negara kita ini, Joko Widodo itu orang jujur. Saudara terasa pengembangan kota? Saya terasa sekali. Di mana-mana sekarang jalan tol mulai bukan dibangun lagi, sudah selesai. Lapangan terbang di Bandung sudah selesai, sudah bisa dilakukan. Di daerah-daerah, saudara, jalanan-jalanan semua diperbaiki, saudara. Luar biasa, saudara. Ada bukti nyata. Pembangunan ada bukti nyata. Dibangunlah semeter Tuhan untuk pertambangan. Itu persyaratan dari Indonesia, saudara. Harus semeter. Tidak boleh bahan bakunya dijual. Itu luar biasa. Saya melihat perubahan luar biasa Indonesia ini. Kalau Indonesia ini tetap terus, saudara, ada orang jujur seperti Joko Widodo, saya percaya. Tapi iblis tidak suka ada orang jujur. Karena banyak orang yang tidak jujur, yang tidak senang sama yang jujur. Itulah perlawanan. Jadi kita berlawanan dengan mereka. Kita harus doa. Hanya Tuhan yang mengatur semuanya. Semuanya bisa jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makin banyak orang percaya kepada Tuhan, makin banyak orang jujur di negara ini, makin maju negara Indonesia ini. Keluaran 34, 23, 24. Ini penting sekali. Untuk memperluas pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, apapun juga. Ini penting sekali, saudara. Sesungguhnya aku akan menghalau bangsa-bangsa dari hadapanmu dan meluaskan daerahmu. Tidak seorang pun akan mengingini negerimu ketika engkau menghadap hadirat Tuhan Allah Israel. Menghadap hadirat Tuhan Allah Israel, saudara. Jadi intinya adalah, saudara, 3 kali setahun setiap laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allah Israel. Menghadap hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setahun 3 kali. Seperti orang-orang percaya di Israel, orang-orang yang Yahudi, mereka datang ke Yerusalem setahun 3 kali. Perayaan Paskah, perayaan Pantekosta, perayaan apalagi satu lagi, Pondok Daun, perayaan Pondok Daun, saudara. Mereka datang, saudara, karena kita ini perlu Tuhan.
Saudara, kalau ingin diperluas pekerjaanmu, usahamu, apapun yang ingin diperluas, saudara harus dekat dengan Tuhan. Oleh puji Tuhan, kita bukan setahun 3 kali. Setiap minggu kita menghadap Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi kita sudah memenuhi syarat untuk meminta memperluas daerah kita. Memperluas pekerjaan kita. Memperluas usaha kita. Kita sudah berhak untuk menerimanya. Yang ketiga adalah tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku. Siapa yang melindungi? Bukan tentara, bukan pengawal pribadi, tetapi Tuhan sendiri yang melindungi kita. 1 Samuel 2 ayat 9a. Langkah-langkah kaki orang yang dikasihinya dilindungi. Saudara, kalau saudara setiap minggu berhadapan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, engkau yang dikasihinya. Orang yang dikasihinya dilindungi. Amsal 29 ayat 25b. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Bukan siapa yang percaya, tetapi siapa orang yang langkah-langkahnya dikasihinya dilindungi. Orang-orang yang langkahnya dikasihinya, dikasih Tuhan, dilindungi. Yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan, dilindungi. Yang ketiga, Amsal 10 ayat 29a. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang tulus. Semua berkata mengenai karakter ilahi Tuhan. Semua ada di tempat ini. Semua ada di ayat-ayat ini. Hati yang tulus. Manusia bisa aja bengkok. Tetapi Tuhan hatinya tulus. Tidak punya rencana jelek. Tidak mendendamkan. Tidak mendengki. Lurus, saudara. Tuhan ingin orang-orang yang lurus. Tuhan akan lindungi mereka. Amsal 14 ayat 32. Tetapi orang benar dapat perlindungan karena ketulusannya. Orang benar akan dilindungi karena ketulusannya. Jadi, orang yang dikasih Tuhan, orang yang percaya, orang yang tulus hati, orang yang benar. Mazmur 71 ayat 7b. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Engkau adalah tempat perlindunganku yang kuat. Kalau saudara baca di Mazmur 71, itu ayat-ayat semua. Minta perlindungan Tuhan. Tuhan adalah gunung batu, tempat aku berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau adalah bukit batuku dan pertahananku. Sebab Tuhan percaya kepercayaanku sejak masa masih muda. Sebab engkau pengharapanku, mulutku penuh pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan Tuhan. Mulutku akan menceritakan kuasa Tuhan kepada turunanku. Keperkasaanmu akan diceritakan kepada semua orang yang akan datang. Jadi kita ini meluap. Kasih kita kepada Tuhan meluap. Sehingga kita meninggikan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, saudara. Dengan pujian-pujian. Saudara tahu bless. Bless itu barak. Barak itu artinya berlutut. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan berlutut, saudara. Itu bless. Diberkati orang yang berlutut datang kepada Tuhan. Bless itu artinya pujian. Praise. Pujian, saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Maka saya doa setiap hari itu. Sebelum saya doa, ke intinya saya puji-pujian dulu kepada Tuhan.
Karena itu menyukakan hati Tuhan. Puji-pujian dulu. Apapun yang nyanyian saya bisa, saya nyanyikan semuanya. Setelah itu baru saya doa kepada inti apa yang saya perlukan. Malapetaka. Saudara, Yabes ingin supaya tidak ada malapetaka dalam kehidupannya. Mazmur 91 ayat 9-10. Sebab Tuhan tempat pelindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi Tuhan adalah perteduhan kita. Di rumah kita adalah perteduhan kita. Itu adalah Tuhan yang memimpinnya. Kalau Tuhan perteduhan kita, ayat 10 mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan, dan juga tulah tidak akan mendekat kepada kita. Itu luar biasa, saudara. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan yang tinggi sebagai tempat perteduhan kita. Jadi kita aman, saudara. Dalam Tuhan kita aman. Dalam Tuhan kita selamat. Dalam Tuhan kita dapat pertolongan dari Dia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu, mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kesakitan, saudara. Yabes pun tidak ingin ada malapetaka, tidak ingin ada kesakitan. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Kita sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan. Jadi rahasianya apa ini, saudara? Rahasianya adalah di 1 Tawarikh 4 ayat 9. Ini rahasianya. Kenapa doa Yabes dikabuli? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan, saudara. Di Alkitab siapa yang dimuliakan? Salomo pun minta hikmat. Tuhan bertambahkan kekayaan dan kemuliaan. Ditambahkan. Yang dimuliakan di Alkitab adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang dimuliakan. Kisah Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus Kristus dimuliakan oleh Allah. Kenapa Yesus Kristus dimuliakan? Karena dia mengerjakan segala yang dilihat oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, itu yang dilakukan. Apa yang diputuskan oleh Tuhan, itu yang dia putuskan. Sehingga tidak memutuskan dari dirinya sendiri. Buktinya Yohanes 5 ayat 36 mengatakan demikian. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Inilah contohnya. Jadi pekerjaan bukan keinginan pekerjaannya dia sendiri. Seperti Paulus mengatakan, bukan aku lagi, tetapi dia yang ada di dalam aku. Puji Tuhan. Aku bukan aku lagi, tetapi dia yang ada di dalam aku yang melakukannya. Luar biasa enggak? Itu berarti berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. 2 Tesalonika 3 ayat 1.
Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Apa yang dimuliakan? Apa yang dimajukan, saudara? Firman Tuhan. Sama seperti yang terjadi di antara kamu. Firman Tuhan yang dimajukan. Firman Tuhan yang dimuliakan. Jadi kalau kita memuliakan, kita mengutamakan, kita membaca firman Tuhan, kita taat akan Allah, taatkan firman, dan melakukan firman Tuhan, itu kita dimuliakan oleh Tuhan. Dan apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Karena semua yang diminta itu bukan untuk kesenangan pribadi, saudara. Untuk memperluas, apa yang diperluas? Kerajaan surga. Untuk memperkaya, untuk apa? Untuk semua manusia dapat pertolongan dari Yabes. Jadi dia untuk mengerjakan sosial, saudara. Luar biasa, saudara. Yesaya 57 ayat 15a. Sebab beginilah firman yang maha tinggi. Dengarkan baik-baik, saudara. Firman yang maha tinggi. Kita belum dengar bahwa firman. Firman adalah Allah adalah firman. Tetapi ini firman yang maha tinggi. Dan yang maha mulia. Jadi kalau kita baca firman Tuhan dan melakukan, kita pun akan dimuliakan. Karena firman itu maha mulia. Yang bersemayam untuk selama-lamanya. Dan yang maha kudus namanya. Luar biasa nggak? Maha kudus, maha mulia. Maha tinggi. Siapa itu? Firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, minta apapun juga, untuk memperluas apapun juga, untuk supaya terhindar malapetaka penyakit, kita hanya taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan saudara memuliakan Tuhan, sehingga permintaan saudara pasti dikabulkan. Mengenai sakit, bahwa Yabes diberikan nama karena waktu melahirkan, ibunya merasa kesakitan. Saudara, semua pengikut Tuhan merasa kesakitan, saudara. Penderitaan itu adalah sekolah, saudara. Sekolah kita, supaya iman kita bertambah. Supaya pengenalan kita lebih, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu apa yang Tuhan yang tidak suka. Supaya kita tambah mengenal Tuhan, saudara. Jadi ada pesakitan. Tetapi ujung-ujungnya, buktinya, Yabes diberikan sukacita, diberikan kekayaan, diberikan perluasan. Dijauhi dari malapetaka. Dijauhi dari segala penyakit, saudara. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oh, kita melakukan firman Tuhan, kita memperoleh apa yang kita inginkan. Tapi ingat, bukan untuk diri sendiri. Menjadi berkat bagi banyak orang. Memperluas kerajaan surga. Supaya banyak orang menerima Tuhan Yesus dan mengetahui. Di India, saya lihat di WA. Lebih dari 10 juta orang dari agama lain menjadi Kristen. Lebih dari 10 juta, saudara. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapa yang bekerja, saudara? Kalau bukan murid-murid Tuhan yang mengerjakan, siapa yang mengerjakannya, saudara? Mereka sudah luar biasa, pengorbanan mereka luar biasa. Untuk supaya terjadinya kebangunan rohani, revival, saudara. Ada anak agama lain, saudara. Dia terima Yesus dibakar, saudara. Hidup-hidup dibakar. Pengorbanannya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau nggak mungkin ada 10 juta orang langsung bertobat, terima Tuhan Yesus satu-satunya. Jadi mereka ada pengorbanan, saudara. Penderitaan di dalam diri kita belum seberapa
daripada kemuliaan Tuhan yang akan kita terima seumur hidup kita, selama-lamanya. Taat akan firman, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pasti apapun yang saudara minta, Tuhan berkati, Tuhan kabulkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum itu saya ingin ada kesaksian satu. Seorang teman saya, dia tinggal di Australia. Pada satu hari, dia dibaptis lagi. Yang tadinya Persik, akhirnya dibaptis Islam. Waktu dibaptis, pendetanya mengatakan demikian. Dia lagi di Australia, pendetanya mengatakan, kamu harus pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, saudara, dia nggak tahu harus berbuat apa. Apa saja dia lakukan, ternyata hidupnya kekurangan. Sampai satu saat, saudara, apa yang dia mau lakukan, saudara? Dia mau bunuh diri, saudara. Tetapi waktu hari dia mau bunuh diri, pendetanya yang ada di Jakarta, dia tinggal di Jakarta, waktu baca firman, di situ melihat muka dia. Terus ada mendengar suara, hubungi dia, hubungi dia, hubungi dia. Sekarang juga. Dia hubungi dan dia langsung 15 menit datang ke rumah dia. Sehingga dia tidak jadi bunuh diri. Tapi dia menderita, dia tahan menderita, terus menderita sampai saat ini. Saudara tahu sekarang kelihatan Tuhan akan memberkati dia. Tidak kepalang tanggung, saudara. Seperti doa Yabes. Dia tidak doa minta kekayaan. Tapi dia minta berkecukupan. Dia minta hikmat seperti Salomo. Tetapi Tuhan berikan apa? Kekayaan, kemuliaan. Itu yang akan dia dapat. Kita akan melihat. Mungkin 3-6 bulan kemudian saya akan saksikan keluar biasanya Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Yang sakit taruh tangan juga di dadamu. Tumpang tangan di dadamu. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengetahui orang-orang yang sedang melihat tayangan ini. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Bila-bilamu menyembuhkan dan sempurna. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Apapun penyakitnya. Dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib yang menyembuhkannya. Kalau engkau yang mempunyai masalah, tantangan, pergumulan di dalam usahamu, pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan memberikan jalan kepada engkau. Tuhan buka jalan, pekerjaan, usaha yang dari Tuhan sendiri. Sehingga penghasilan mencukupi engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada masalah dengan rumah tangga, dengan suami, istri, dan anak-anak, percayakan kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini kami akan masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggurnya. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami masuk di dalam persekutuan yang indah melalui perjamuan kudus. 2000 tahun yang lalu Tuhan mati di kayu salib. Kami percaya Tuhan bukan karena dosa.
bukan pelanggaranmu, bukan kejahatanmu, tetapi engkau mengambil dosa-dosa seisi dunia, engkau pikul di kayu salibmu. Engkau membenarkan, engkau menyelamatkan, engkau menebus mereka semua di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang, karena kasih karunia yang datang daripada engkau sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia disahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu semua. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah anggur ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan kami diselamatkan. Kami ditebus. Kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Sehingga menjadi kesayangan-Mu. Sehingga menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami ada sekarang. Untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Misalkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Kita akan menutup khotbah ini. Terima kasih Bapak, kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.